Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvina Wijayanti, Ali Akbar Asidiki, Ali Khotamul Imam, Alifa Apriliani, Andwian Odi Prayoga ingin mempresentasikan tentang penerapan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam pembelajaran materi 1 perubahan sosial budaya di era kontemporer. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap pertama adalah menentukan hasil yang diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang, sehingga harapan tujuan pembelajaran tidak hanya untuk diketahui, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan hasil yang diinginkan, terdapat beberapa langkah, yaitu diantaranya 1. Melakukan identifikasi tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik terhadap materi pembelajaran dan keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua adalah pahami kebutuhan peserta didik, karena tujuan pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah memperhatikan standar pendidikan dan pastikan tujuan pembelajaran selaras dengan standar pendidikan. Yang keempat, sesuaikan tujuan pembelajaran dengan materi dan metode pengajaran yang akan digunakan. Yang kelima, jelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dengan memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Penerapan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terkait penerapan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam materi pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut. Dengan materi perubahan sosial budaya di era kontemporer. Hasil yang diinginkan, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi di era kontemporer. Contohnya, mikrohistori, sejarah lokal, dan tradisi lisan. Tujuan yang ditetapkan, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian mikrohistori, sejarah lokal, dan tradisi lisan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sejarah lokal di masing-masing daerah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sikap dan perilaku dalam menghadapi perbedaan tradisi lokal di masing-masing daerah. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis tradisi lokal di masing-masing daerah dalam sudut pandang IPS. Pemahaman. Yang pertama, apa yang dimaksud mikrohistori, sejarah lokal, dan tradisi lisan? Yang kedua, jelaskan sejarah lokal di masing-masing tempat tinggal kalian. Yang ketiga, bagaimana sejarah lokal di masing-masing daerah kalian dalam sudut pandang IPS. Pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari adanya perubahan sosial budaya yang terjadi masing-masing tempat tinggal kalian di dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana kalian menyikapi perubahan sosial budaya yang terjadi? Nah, akhirnya peserta didik mengetahui mikrohistori, sejarah lokal, dan tradisi lisan, bagaimana sudut pandangnya dalam IPS, serta pengaruh dan cara menyikapi perubahan sosial budaya di masing-masing daerah dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.